Anggota Badan Legislatif DPR RI fraksi Partai Golkar Umbu Kubunang Rudi Yantohoga menilai insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Selangor, Malaysia sebagai bentuk penghinaan terhadap harga diri bangsa Indonesia. Maka itu dia mendesak pemerintah Republik Indonesia segera melakukan tindakan tegas menyikapi insiden penembakan tersebut. Hal itu disampaikan Umbu dalam rapat presentasi tim ahli balik dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di ruang balik DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 30 Januari 2025. Umbu pun mengatakan pemerintah Republik Indonesia harus segera menindaklanjuti peristiwa ini dengan serius. Ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak para imigran Indonesia di luar negeri. Insiden penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terjadi di perairan Tanjung Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 dini hari itu mengakibatkan 1 korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak 4 kali oleh kapal lain yang diduga milik para pekerja imigran. Namun pernyataan itu dibantah 2 korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak 4 kali oleh kapal lain yang diduga milik para migran Indonesia. Berdasar keterangan yang disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Juda Nugraha, mereka dan warga negara Indonesia lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga, yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi
dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apakah ada pengawasan kita sendiri Pak saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal ini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang berprinsip penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan penindakan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penindakan terhadap para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. Untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke tempat bagaimana kita ketahui. Mereka masih dirawat yang 4 orang lagi Pak? Ya, mungkin dari dari Kemlu. Kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis selesai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim not diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa
mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut, menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut. Dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban? Untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin, ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta, Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat yang mengakomodir kepentingan. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan Lim menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu usut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia.
Lalu kalau untuk korban sendiri, apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Anggota Badan Legislatif DPR RI fraksi Partai Golkar Umbu Kubunang Rudi Yantohoga menilai insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Selangor, Malaysia sebagai bentuk penghinaan terhadap harga diri bangsa Indonesia. Maka itu dia mendesak pemerintah Republik Indonesia segera melakukan tindakan tegas menyikapi insiden penembakan tersebut. Hal itu disampaikan Umbu dalam rapat presentasi tim ahli balik dalam rangka penyusunan RUU tentang 3 atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di ruang balik DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 30 Januari 2025. Umbu pun mengatakan pemerintah Republik Indonesia harus segera menindaklanjuti peristiwa ini dengan serius. Ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak para imigran Indonesia di luar negeri. Insiden penembakan pekerja Indonesia di Malaysia yang terjadi di perairan Tanjung Selangor 24 Januari 2025 dini hari itu mengakibatkan 1 korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak 4 kali oleh kapal lain yang diduga milik para pekerja imigran. Namun pernyataan itu dibantah 2 korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak 4 kali oleh kapal lain yang diduga milik para migran Indonesia. Berdasar keterangan yang disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Juda Nugraha, mereka dan warga negara Indonesia lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam sebagaimana dinerangkan otoritas Malaysia. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga
yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampaikan bahwa proses pemulangan kepada dan tentunya ini juga hasil komunikasi semua pihak yang terkait, Kementerian Perhubungan dan semua bahan dan setelah itu kita termasuk santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi saya sampaikan, kemudian membawa keduka sikap kami tidak berubah yang sudah disampaikan oleh Menteri waktu kemarin. Apa item kita sendiri Pak untuk terjadinya hal-hal gitu? Jadi upaya kita itu untuk penanganannya kita juga ada upaya-upaya dari tahap sosial, kemudian keberangkatan, bagaimana kita hukum, bagaimana para calon atau pendekat yang terlibat dalam proses penanganan secara nanti mungkin bisa disampaikan kepada kami fokus dulu untuk pemulangan pengantaran sama-sama dengan keluarga tadi sampai ke tempat. Mereka masih dirawat yang normal itu Pak. Nanti mungkin dari dari Kemlu, kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebutkan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 2 Januari mengatakan pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit Kelang. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis selesai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Diketahui penembakan WNI penguat kuasa Malaysia pada Jumat 24 Januari pukul 3 di waktu setempat. 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APM para WNI tersebut kan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran naiki kapal Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia
menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Raja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan Menteri Koordinator Bidang Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta untuk mengusut kasus penembakan WNI di Tanjung Ru. Ditemui di Taman Mini atau TMI Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini, orang tewas dan 4 terluka, sebanyak 2 diantaranya, 2 lainnya sudah stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah dan Malaysia, lingkungan interaktif, lingkungan interaktif, kerja dan proses yang terkait baik yang legal maupun ilegal. Mari kita bawa ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama dan Menteri Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama bicara detail legal maupun ilegal, kita buka mata dan cari yang kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi dari, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu terus tuntas pada Malaysia.